Saat Dr. Tifa dengan gagah dan berani sudah mulai bersidang dalam kasusnya, Roy Suryo ini malah mengajukan pra-peradilan yang kedua. Mengapa dia tidak lebih jantan dibandingkan Dr. Tifa dan selalu ada saja akalnya memperlama dan memperpanjang, seakan-akan menunda-nunda agar sidang tidak segera dilakukan. Ada akal apa di balik strateginya? Mari kita bahas dan akan seperti apa endingnya nanti. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri. Yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Semakin kesini saya mencurigai kalau Roy Suryo ini jangan-jangan sebenarnya adalah seorang brand ambassador untuk menaikkan nama Pak Jokowi. Karena agar kasusnya ini lebih lama dan lebih lama lagi. Seakan-akan dia ini membuat ini semua jadi semakin lama dari episode yang seharusnya sudah akan selesai dalam beberapa minggu atau bulan ke depan. Apakah ada makna sesuatu di balik pengajuan pra-peradilan yang kedua kalinya? Mari kita bahas dan akan seperti apa nanti ini. Pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo ini kan ada dua. Yang pertama itu adalah menggugat penangkapan. Ya, penangkapan yang kemarin. Terus habis itu yang kedua ini masuk di tanggal 2 Juli. Sorry sebentar, saya pastikan lagi. Ya, 2 Juli itu dia menggugat atau mungkin mengajukan pra-peradilan itu untuk menguji Undang-Undang ITE. Ada dua pasal yang minta untuk diuji. Salah satunya Undang-Undang ITE ini yang menjerat Roy Suryo ini yang ancaman hukuman paling lama 8 tahun penjara. Nah, menurut Mas Denny sendiri, maksudnya langkah ini beneran hanya untuk mengulur atau memang Mas Roy Suryo ini nggak tahu arti kata berhenti atau menyerah begitu atau seperti apa? Ya, saya pikir ini mengulur dan ini sesuatu yang sangat mungkin untuk dilakukan dan taktik yang ya dibolehkan sih dalam permasalahan hukum. Sepanjang apa yang diajukannya ini masih bisa diterima, bahkan polisi juga mengatakan silahkan, ya ini akan diterima. Tapi apakah akan merubah sesuatu yang akan terjadi? Saya pikir tidak. Kecuali jika waktu yang ya ada ini tadi, ini dipergunakan Roy Suryo untuk mungkin sholat tahajud, lalu mendapatkan hidayah dan meminta maaf kepada Pak Jokowi, serta mengiyakan justice restoration yang ditawarkan. Kecuali itu, ini hanya ditunda, tapi endingnya akan tetap masuk penjara. Mas, tapi seperti yang kita tahu ya, di hukum di Indonesia sendiri, maksudnya restorasi justice ini kan harus ada niat baik kali kalau kita bilang ya, maksudnya ingin berdamai. Tapi Roy Suryo ini kan justru menunjukkan sikap yang sebaliknya gitu. Apa ini justru akan membuat nanti di endingnya hukuman Roy Suryo akan semakin panjang gitu? Saya pikir iya, malahan dengan ini semua jika malah tidak berhasil, saya pikir tuntutannya ini sangat mungkin nanti ada pasal yang berlapis lalu ditambahkan. Dan kita akan lihat bahwa sebenarnya kan kalau mau dilihat esensi dari semua ini, intinya Pak Jokowi itu merasa keberatan atas tingkah pola mereka yang dianggap mencemarkan nama baik. Kalau dituduh ijazahnya palsu dan sebagainya kan tidak dipermasalahkannya di situ. Tapi saat mereka ini terus ada di televisi, meng-up berita ini tanpa adanya sebuah bukti yang memang sah menunjukkan ijazah yang mereka teliti adalah ijazah yang sebenarnya. Ini kan sebuah pernyataan yang dianggap di sini menjatuhkan citra Pak Jokowi yang selama ini beliau adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia. Jadi apa yang akan dilakukan Roy Suryo akan tetap endingnya tetap sama. Dia ini pasti akan masuk penjara. Sehingga apapun yang akan dilakukan hanya akan memperlama kasus ini tadi lebih panjang lagi untuk berjalan. Tapi dari pra-peradilan ini aja sebenarnya kita tahu ya, maksudnya ya kita nggak mau bilang Pak Jokowi ini punya kekuatan yang cukup kuat atau enggak, tapi maksudnya secara garis besar semua orang hampir tahu, Mas, sebenarnya kasus ijazah palsu ini kalau mau diselesaikan secara cepat ini bisa aja, cuman kan ini memang nampaknya ada kondisi geopolitiknya seperti apa, dan ini kasus ini juga dimanfaatkan dalam tanda kutip bisa jadi pengalihan isu seperti itu. Nah, pada akhirnya kan ini episodenya diperpanjang oleh Roy Suryo, dan apakah ini juga akan diiyakan oleh pihak Pak Jokowi? Maksudnya diiyakan tuh kayak ya udah nggak apa-apa kalau secara hukum Pak Jokowi nggak bisa apa-apa. Kalau diajukan pra-peradilan ya nggak apa-apa. Nah, ini akan tetap bisa terjadi. Tapi yang mereka di ujung sana terus senyum-senyum karena nggak akan merubah apa yang akan terjadi berikutnya. Kalaupun ternyata ini dipermasalahkan, seperti yang pihak kepolisian sampaikan, harusnya sejak awal sebelum berkasnya ini terlimpahkan dan sidangnya ini mulai akan dijalankan. Kalau seperti sekarang ini kan ya kemungkinan untuk menangnya pun di pra-peradilan ini kecil. Ini sendiri, maksudnya kita lihat ya, Dr. Tifa pun sebenarnya udah masuk ke persidangan utama ya, maksudnya di kasus ijazah palsu Jokowi. Dan ini Mas Roy Suryo justru malah
pra-peradilan 1, pra-peradilan 2. Nah, apakah ini sebenarnya maksudnya bisa semakin jelas di mana Mas Roy Suryo ini adalah orang yang sebenarnya paling takut daripada Dr. Tifa untuk menjalani sidang sebenarnya ini? Saya kira waktu kemarin mereka itu ditangkap itu kan kelihatan banget ya. Dr. Tifa raut mukanya masih optimis. Roy Suryo itu tuh yang membuat orang itu sebel dan bete adalah saat sekarang itu, nggak bisa seperti itu. Merdeka, buka itu. Tapi waktu kemarin ditangkap langsung layu. Nah, Dr. Tifa ini di sisi yang lain itu lebih jantan gitu loh kalau menurut saya. Ya, mungkin saja ini hanya dugaan saya, tapi saya melihat ini kayak, orang-orang itu melihat Dr. Tifa ini lebih berani walaupun ada yang mengatakan adanya sebuah kemungkinan. Ini adalah sebuah taktik untuk tahu nanti yang akan dituntutkan apa. Jadi nyontek gitu loh, Dr. Tifa ini akan dicecar seperti apa. Roy Suryo ini sehingga bisa siap-siap kalau nanti dia disidangkan. Yang saya pikir, ya pertanyaannya sama pun jawabannya pasti akan tetap keliru. Karena mereka ini pada dasarnya tidak menyelidiki atau mempelajari objek atau ijazah yang sama. Yang seperti yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Sehingga dari kemarin itu mereka ini hanya mempelajari objek yang didapatkan dari sosial media. Yang saya katakan ini sesuatu yang nggak masuk akal gitu loh. Dari situ saja terus kemudian dipermasalahkan tentang sesuatu yang disahkan oleh UGM bahwa Jokowi ini memiliki ijazah yang asli. Lalu tetap dipermasalahkan. Ini kan hal yang jadi memang betul yang disampaikan Pak Jokowi dan yang dilaporkan karena Pak Jokowi ini jengahnya adalah dia ini berusaha meng-up beritanya. Kalau orang nggak percaya ijazahnya asli atau palsu, itu adalah satu hak asasi yang ya dipersilahkan. Tapi saat seseorang itu terus kemudian mempermasalahkan, meng-up ke sosial media, mengajak orang-orang untuk percaya, dan terus kemudian adanya dugaan upaya untuk mengajak benci kepada Pak Jokowi, ini dugaan ya, tapi ini kan sesuatu yang nyata adanya. Dari gestur, gaya bicaranya, cara menyampaikannya, bahkan dari vonis yang sebelumnya yang dia ini divonis dengan Pak Jokowi yang jadi stupa itu tadi. Tapi dengan memperpanjang episode ini berarti ini kan kalau tadi Mas Denny bilang kayak ini mau nyontek dari sidang Dr. Tifa ya. Nah, tapi Dr. Tifa berarti oleh tim Roy Suryo dan kawan-kawan ini seolah-olah ditumbalkan untuk ya udah lu bersidang nanti gue contek dong materinya atau seperti itu. Karena mereka mungkin melihat bahwa kalau Dr. Tifa ini sepertinya sasaran bukan sasaran utama. Dan Roy Suryo ini adalah sasaran utamanya. Jadi sepertinya ya sama kayak saat saya dulu demo mahasiswa ya di tahun 98, saya baru tingkat 2. Nah, inisiator demo itu kan tingkat 4, swasta yang nggak lulus-lulus, alumni, itu ada di belakang. Nah, kami ini ditaruh di depan-depan gitu loh. Mungkin kalau berhadapan sama si polisi-polisi juga yang saat itu mungkin usianya sama dengan kami ya, 17-18 tahun, mungkin masih kuat untuk saling dorong-mendorong. Saya pikir ini adalah upaya dan juga strategi yang sama yang dijalankan. Tapi berarti kalau bisa kita bilang ya hingga saat ini ada nggak kecurigaan maksudnya kayak memang ada pembiaran juga dari Pak Jokowi, maksudnya dalam arti kata saya pikir Pak Jokowi nggak ada pembiaran ya. Ini strategi Pak Jokowi dengan ya dipersilahkan karena kan ini adalah hak dan nggak mungkin juga akan dihalangi karena tentu saja menghalangi itu akan bisa jadi sebuah perkara hukum sendiri. Jadi dipersilahkan dan saya tetap melihat bahwa nanti setelah ini pasti ada upaya yang lain lagi dari kacamata hukum. Selama masih ada Refli Harun di pihak mereka, akan ada kreativitas hukum yang akan dipergunakan oleh pihak Roy Suryo untuk ya seakan-akan sih kita melihatnya, tapi kenyataannya bisa saja seperti itu, memperlama. Apakah mungkin ingin mencari pihak-pihak lain untuk mendukung atau mencari momentum tertentu di mana Pak Jokowi akan kepleset, tapi apapun itu ini sepertinya sebuah mukjizat yang tidak akan terjadi dan mereka ini akan tetap kalah dan Roy Suryo untuk kedua kalinya akan masuk neraka. Tapi Pak Jokowi kan maksudnya yang udah ya kayak kemarin Roy Suryo pun ditangkap, kita bisa ditangkap ya bahasa. Kita juga bisa bilang itu kan Pak Jokowi memanfaatkan momentum, bisa saja nggak ditangkapnya saat itu kan pakai jaket pakai baju oranye. Nah, ini kan banyak juga dugaan politisasi atau seperti apa. Nantinya bakal ada momen seperti itu. Tapi kalau sudah sampai sidang kan sidangnya dibiarkan dulu. Dan nggak pengen ada sebuah intervensi yang dilakukan. Terutama kita tahu bahwa ya Pak Jokowi nggak akan senekat itu melakukan hal tadi ini. Saya pikir sih nanti akan terjadi, memang ini akan teruji. Dan apakah Pak Jokowi akan datang ke sidang nanti kita akan bahas lagi. Tetapi yang saya lihat bahwa apapun yang berjalan ke depannya, ini sesuatu yang sudah di-play tidak akan bisa stop. Akan diperlambat tapi akan tetap menuju ke sana. Sehingga tadi seperti saya katakan Dr. Tifa mungkin akan divonis kecil lalu
ada banding, vonis kecil lagi, lalu mungkin akan dipenjara berapa lama, akan dibebaskan. Kalau Roy Suryo, saya nggak yakin. Apakah kalian sependapat? Tulis komentar di bawah sini. Dan apakah kalian merasakan bahwa sidang ini akan sama menegangkannya dengan pertandingan Piala Dunia yang sudah memasuki tahap atau babak menuju 12 besar? Apakah kalian juga ingin saya meramalkan siapa pemenang Piala Dunia? Tuliskan komentar di bawah sini. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.